ditemani oleh Mika dan Feli. Halo Mika, halo Feli. Halo Messi. Mika dan Feli sangat sukacita kan ibadah hari ini? Sukacita dong. Oh, Messi sangat semangat loh. Oh iya, Messi mau nanya nih, Mika apa sih persiapan Mika untuk ibadah online? Persiapan Mika bangun tidur, berdoa, mandi, pakai baju yang rapi, dan siap-siap untuk beribadah online. Oh begitu, kalau Feli persiapannya apa? Persiapan Feli mengambil buku catatan, mengambil Alkitab, dan juga mengambil pulpen. Betul sekali. Firman Tuhan hari ini teman-teman harus catat ya. Jangan lupa untuk dikerjakan juga. Oh ya Mika, Feli, Messi ada icebreaker nih untuk kita semua. Nah, Messi akan ngasih instruksinya. Dengarkan baik-baik ya. Oke Messi. Kalau Messi bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Coba, pagi. Kalau Messi bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Kita coba ya, siang. Kalau Messi bilang sore, berarti tepuknya 3 kali. Kita coba ya, sore. Kalau Messi bilang malam, tepuk hampir tidak menepuk. Coba, malam. Oke, teman-teman di rumah juga harus ngikutin ya. Ini untuk menguji konsentrasi teman-teman loh. Kita coba ya. Siang, pagi, sore, pagi, malam. Oh, Feli harus konsentrasi dong. Kita coba sekali lagi ya. Teman-teman di rumah juga kita harus coba sekali lagi. Pagi, siang, malam, sore, pagi, sore, siang, malam. Wah, Messi punya ada satu lagi nih icebreaker-nya. Dengar ya. Kalau Messi bilang hai, berarti jawabnya halo. Kalau Messi bilang halo, berarti jawabnya hai. Oke, teman-teman yang di rumah juga harus ikutin ya. Kita coba ya Mika, Feli. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Hello, hai. Hai, hai. Hello, hello. Halo, halo. Hai hai. Hai. Hello. Halo. Hai. Yang terakhir. Halo, hai, halo. Hello hai hello. Wah, bagaimana? Seru kan? Seru Messi. Oh iya, Messi ada ayat renungan nih untuk minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Teman-teman yang di rumah, yuk buka Alkitabnya dari Yohanes 3 ayat 16. Messi baca terlebih dahulu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ayat renungan kita minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya teman-teman. Kali ini kita akan memuji Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan beribadah. Berkati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada padaku. Melayani bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam suka
Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, pada saat ini mau datang kepadamu, membawa hati pikiran kami, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, meninggikan nama Yesus. Segala kebaikan-Mu kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Haleluya, syukur bagimu, Kau Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi katakan pada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, teman-teman. Wah, jumpa lagi kita ya Doman ya. Kini kita sudah masuk di bulan Februari. Dan hari ini kita masih membahas tentang keselamatan. Karena banyak berkat Tuhan yang akan dinyatakan lewat tema ini. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita berdoa dulu ya Doman. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah. Tadi kami sudah memuji menyembah Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami fokus, kami mau sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan bekerja atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Doman, kita tahu ya keselamatan itu membawa kita dalam hidup yang baru. Betul Kak. Bahkan membawa kita sebagai anak-anak Allah. Doman anak-anak Allah, adik-adik di rumah juga, kakak juga. Nah sebagai anak-anak Allah kita juga harus memiliki karakter Yesus. Banyak ya karakter Yesus ya Doman ya. Hari ini kita akan pelajari satu, yaitu karakter Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik hati. Buktinya ia memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Benar sekali Doman. Nah sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus baik hati. Ada cerita nih Doman. Apa tuh Kak Kita ceritanya? kakak bacain ya. Ada juga di rumah buka Alkitabnya. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita baca bersama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 2 tugas. Pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama. Benar sekali Doman. Kita lanjut bacanya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tuhan menyuruhnya untuk melakukannya. Sama seperti kita, Tuhan juga menyuruh kita untuk melakukannya. Kita lanjut lagi, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Wah, ada yang merampok seseorang Doman, bahkan meninggalkan di tengah jalan ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ada 2 orang lewat tapi hanya melewati. Kita lanjut lagi. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wah, akhirnya ada yang menolong ya Doman. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wah, luar biasa sekali ya. Dia merawat, dia memberikan tempat, bahkan dia berikan makanan. Dia menyelesaikannya sampai tuntas. Kita lanjut lagi, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan berkata, kita harus melakukannya. Tuhan sudah mencontohkan, memberikan perumpamaan, dan bagian kita melakukannya. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Berarti kita harus berbuat baik. Sama seperti orang Samaria yang murah hati tadi. Kita juga sebagai anak-anak Allah harus baik hati. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya di rumah, ada orang tua kita ya kan, ada papa kita, mama kita. Nah misalnya mereka sedang bekerja, ada yang menyapu, misalnya ada yang mencuci piring. Kita sebagai anak bukan hanya diam saja, tapi kita harus menolong. Tandanya kita baik hati. Ada saudara kita mungkin lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Kita sebagai adik juga harus menolong. Dan kita juga harus membantu. Tandanya kita baik hati. Seperti apa yang Tuhan perintahkan, mari kita kerjakan. Tuhan berkata kita harus baik hati. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Seperti tadi ya Doman, dia sangat membutuhkan pertolongan. Jadi orang Samaria ini menolongnya. Jadi tidak boleh milih-milih Doman. Walaupun misalnya ada teman Doman yang jatuh, terus yang lain gak mau menolong, Domannya juga gak mau menolong. Gak boleh ya Doman, kita harus menolong juga. Kita harus menolongnya. Kita misalnya membawa ke UKS kalau dia sedang jatuh ya kan. Ataupun kita obati lukanya. Atau lagi ada teman yang susah dalam pelajaran Doman. Bagian kita mengajari, tidak mencontekkan ya Doman ya. Tapi ajari dengan baik. Nah itu tandanya kita baik hati. Nah ada berkatnya nih adik-adik. Ada lagi ayat firman-Nya akan dibacakan oleh Doman dari Ibrani 13 ayat 16. Adik-adik buka ya Alkitabnya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, Tuhan berkata korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan berkata jangan lupa berbuat baik. Berarti kita harus berbuat baik. Tandanya kita sudah diselamatkan Doman. Jadi kita harus berubah karakternya. Enggak lagi berbuat jahat. Tapi harus berbuat baik. Kita harus memiliki hati yang baik. Seperti Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus. Benar kan Doman? Ya, jadi Doman juga harus belajar untuk berbuat
baik. Adik-adik di rumah juga harus memiliki hati yang baik. Nah, inilah judul firman Tuhan kita, anak yang baik hati. Ayo sama-sama kita mengerjakannya ya. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kami menjadi seorang anak yang baik hati. Kami belajar untuk melakukannya. Kami mau menolong sesama kami, mengasihi sesama kami Tuhan. Kami tidak mau lagi memiliki karakter yang jahat, tapi kami mau memiliki karakter seperti Yesus, yaitu baik hati. Syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah Doman, kita sudah menyelesaikan ibadah kita ya. Saatnya kita doa tutup ya. Kita tutup mata kita, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ini sekolah kami Tuhan, dari Yesus membungkus kami, yang sekolah tatap muka, yang sekolah online juga Tuhan berkati. Berkati kami Tuhan Yesus yang masih balita, biarlah Tuhan berikan pengertian yang luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Syukur Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.